Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Aulia Yasmin 2018-31056 dari kelas perancangan basis data E. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester perancangan basis data. Yang pertama ada perancangan IRD. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang IRD. Pengertian dari IRD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD memodelkan struktur data dan hubungan antar data untuk menggambarkannya. Digunakan beberapa notasi dan simbol. Pada dasarnya ada 3 komponen yang digunakan, yaitu yang pertama entitas. Entity merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entity ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Yang kedua, ada atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut mempunyai yaitu sesuatu yang dapat mengidentifikasikan isi elemen satu dengan yang lain. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips. Yang ketiga yaitu ada hubungan atau relasi. Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Berikut merupakan perancangan IRD saya di tugas sebelumnya. Ini merupakan perancangan IRD tentang kedai. Dan di sini perancangan IRD dari yang sebelumnya saya sedikit perbaiki, tapi tetap sama perancangan IRD tentang kedai. Di sini ada sebuah entitas yang memiliki beberapa atribut, yaitu nama kedai, ID kedai, dan alamat kedai. Selanjutnya, kedai ini mempunyai hubungan yang disimbolkan dengan persegi 4, relasi dengan penjual yang memiliki atribut, yaitu ID penjual, nama penjual, dan alamat penjual. Dari atribut kedai, dari entitas kedai ini, dia mempunyai turunan, yaitu kedai makanan dengan atribut nama makanan, ID makanan. Lalu ada juga kedai buah dengan atribut nama buah dan ID buah. Selanjutnya ada kedai kopi yang terdiri dari atributnya ID kopi dan nama kopi. Begitu juga pada entitas penjual memiliki turunan yaitu roti yang memiliki atribut ID makan atau ID MKN dan nama roti. Dan juga ada rasa roti yang memiliki atribut nama roti dan nama rasa. Berikut ini IRD yang sudah saya perbaiki dari tugas sebelumnya. Nah, di sini dapat dipecahkan dari IRD sebelumnya, yaitu menjadi 1NF, 2NF, dan 3NF. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang 1NF terlebih dahulu. 1NF yaitu suatu tabel yang dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadi, tabel yang belum dinormalisasikan tadi perlu diubah sehingga bentuk 1NF. Inti dari normalisasi 1NF adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Pada tabel 1NF ini yaitu terdiri dari entitas kedai dan entitas penjual yang memiliki atribut yaitu ID kedai, nama kedai, alamat kedai. Begitu juga dengan penjual yang memiliki atribut yaitu ID penjual, nama penjual, dan alamat penjual. Pada penjelasan yang tadi dijelaskan bahwa tabel normalisasi 1NF tidak boleh ada grouping ataupun duplikasi data. Di sini atributnya tidak ada yang terduplikasi. Mereka mempunyai primary key masing-masing. Seperti pada entitas kedai mempunyai primary key ID kedai dan pada entitas penjual memiliki primary key ID penjual. Dan tidak ada atribut yang sama. Selanjutnya masih di tabel 1NF ada kedai kopi dan kedai buah juga. Pada kedai kopi ini juga tidak terdapat grouping data ataupun duplikasi data.
pada kedai kopi terdapat ID kopi sebagai primary key dan begitu juga nama kopi. Pada kedai buah terdapat ID buah sebagai primary key, begitu juga dengan nama buah. Dari ID kopi, nama kopi, ID buah dan nama buah tidak terdapat duplikasi ataupun grouping data. Berikut adalah penjelasan dari normalisasi 1NF dari IRD yang telah saya buat. Selanjutnya, kita lanjut ke normalisasi 2NF. Sebelumnya, saya jelaskan dulu tentang normalisasi 2NF. Normalisasi 2NF, syarat dari 2NF adalah tidak diperkenakan adanya partial function dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Untuk function dependency sendiri, yaitu functional dependency adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key, bergantung secara fungsional terhadap primary key. Intinya adalah pada tahap normalisasi 2NF ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key, sehingga bentuk normalisasi 2NF dari tabel. Setelah dinormalisasi 2NF, tabelnya akan terpecah menjadi 2. Nah, berikut ini merupakan contoh normalisasi 2NF dari IRD kedai yang telah saya buat. Di sini ada entitas kedai makanan dan roti. Yang pertama, kedai makanan itu mengalami normalisasi 2NF dengan roti. Dikarenakan di sini ada ID makanan dan nama makanan. Begitu juga roti, di sini sebenarnya ada ID makanan dan nama roti. Dikarenakan ID makanan ini mengalami sama primary key-nya, maka primary key dihapuskan salah satu dan harus dipecah sehingga normalisasi 2NF itu menjadi 2 tabel. Berikut ini adalah contohnya. Jadi primary key dari tabel 2 normalisasi 2NF ini yaitu ID makanan atau ID MKN. Selanjutnya ada normalisasi 3NF. Akan saya jelaskan dulu tentang normalisasi 3NF. Pada 3NF tidak diperkenakan adanya partial atau transitive dependency dalam sebuah tabel. Nah, transitive dependency sendiri itu biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut. Intinya, pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisahkan ke tabel baru. Berikut merupakan normalisasi 3NF dari tabel IRD yang telah saya buat. Di sini ada kedai makan, roti, dan rasa roti. Di sini primary key-nya merupakan ID makan, di mana primary key ini dimiliki oleh entitas roti dan juga entitas rasa, dan juga yang dimiliki oleh entitas roti. Di dalam ID makan ini, di dalam entitas roti ini terdapat primary key juga, yaitu ID makan. Maka dari itu, pada tabel roti, ID makan dihapuskan dan tabel dari kedai makan dan roti dipisahkan. Selanjutnya, pada rasa roti terdapat nama roti sebagai primary key juga. Dan kita pisahkan menjadi 3 tabel sehingga terdapat tabel kedai makan, roti, dan rasa roti yang memiliki primary key primary key yang utama yaitu pada kedai makan yaitu ID makan. Berikut adalah penjelasan mengenai normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF untuk menjawab soal nomor 2 dari ujian akhir semester perancangan basis data. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang implementasi DDL, DML, dan DCL. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang DDL. DDL atau Data Definition Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database.
Apa saja yang menggunakan DDL? Yaitu ada create database, create function, create index, create procedure, create trigger, create view, create tabel, rename tabel, alter database, alter function, alter procedure, alter table, alter view, drop database, drop function, drop index, drop procedure, drop table, drop trigger, dan yang terakhir ada drop view. Selanjutnya, saya menjelaskan dulu tentang DML juga, atau Data Manipulation Language, merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data dalam tabel yang menggunakan DML, seperti contohnya yaitu ada select, insert, update, dan delete. Selanjutnya, ada DCL atau Data Control Language, biasanya digunakan untuk merubah hak akses, memberikan roles, dan isu lain yang berhubungan dengan keamanan database. Yang menggunakan DCL yaitu ada grant select, grant update, grant insert, grant delete, revoke select, revoke delete, revoke insert, dan revoke update. Contoh implementasi DDL dan DML serta DCL seperti berikut. Di sini saya membuat database mengenai kedai. Maka yang pertama yaitu create database kedai, use kedai. Kemudian tabel pertama dari kedai yaitu ada ID kedai, nama kedai, dan alamat kedai. Selanjutnya, saya membuat tabel kedai makan yang terdiri dari ID makan varchar 10 dan nama makan dengan tipe data varchar. Tabel yang ketiga ada create tabel kedai buah yang dimana terdiri dari ID buah dengan tipe data varchar dan nama buah dengan tipe data varchar juga. Pada tabel yang ketiga, saya menggunakan create tabel kedai kopi yang terdiri dari ID kopi dan tipe datanya yaitu varchar serta nama kopi yang tipe datanya yaitu varchar juga. Selanjutnya, create tabel penjual yaitu merupakan tabel keempat yang terdiri dari ID penjual dengan variabel small in dan nama penjual dengan variabel varchar serta alamat penjual dengan variabel varchar. Pada tabel yang kelima yaitu ada roti dengan terdiri dari ID roti dengan tipe data varchar, lalu nama roti dengan tipe data varchar juga. Pada tabel selanjutnya ada tabel rasa roti yang terdiri dari nama roti dengan tipe data varchar dan nama rasa dengan tipe data varchar juga. Selanjutnya pada tabel selanjutnya ada create tabel roti. Mohon maaf tadi sudah saya terangkan tentang create tabel roti, yaitu ada ID roti dengan tipe data varchar dan juga nama roti dengan tipe data varchar juga. Lalu ada create tabel dengan rasa roti terdiri dari nama roti dengan tipe data varchar dan nama rasa dengan tipe data varchar. Dari create tabel di atas, saya membuat 7 create tabel. Nah, di antaranya di sini ada alter table yang tertulis alter table rasa roti, change nama rasa, varian rasa dengan tipe data varchar. Itu maksudnya dari alter table digunakan untuk menambahkan kolom dan mengganti nama pada tabel tersebut. Nah, di sini contohnya di tabel rasa roti di tabel rasa roti, nama rasa saya ganti menjadi varian rasa.
Selanjutnya tentang DML yang menggunakan select, yaitu berfungsi untuk menampilkan semua record pada tabel yang ingin dituju. Di sini saya menggunakan select bintang from roti, berarti saya ingin menampilkan semua record pada tabel yang ingin dituju, yaitu tabel roti. Untuk DCL saya menggunakan green select on yang berfungsi green select termasuk perintah untuk memberikan hak izin akses bagi user di MySQL agar dapat mengakses database, tabel, dan kolom. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.